Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita hari ini dipetik daripada Yakobus pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan di sini ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur dari sehari ke sehari, dari semasa ke semasa. Yahweh El Shaddai kita itu senantiasa memberikan kita makanan rohani yang indah-indah. Tidak pernah Yahweh kita itu membiarkan kita. Ya, jadi kalau kita melihat kepada Yakobus 3, 17, 18 tadi itu, kita dapat melihat dan kita dapat belajar tentang hikmat. Ya, kita dapat belajar tentang hikmat. Tetapi hikmat yang kita baca sebentar tadi itu cuma satu, yaitu hikmat daripada surga. Kalau kita lihat ataupun kita membaca keseluruhan Injil ataupun Perjanjian Baru, kita dapat melihat ada dua jenis hikmat. Satu hikmat daripada surga dan satu hikmat daripada dunia ini. Untuk itu kita mulakan dulu lah ya, kita mulakan dulu hikmat daripada surga. Jadi hikmat daripada surga itu tadi seperti yang kita lihat di dalam pembacaan tadi, hikmat daripada surga itu penuh kejujuran, ataupun dalam bahasa dalam Alkitab tadi katakan murni, penuh kejujuran, sangat baik ya. Keduanya pendamai. Pendamai yang dimaksudkan di sini, dia tidak mau memperbesar-besarkan sesuatu hal. Sebagai satu contoh lah ya. Di sebuah negara bebas adakan ataupun sesiapapun boleh pegang senjata, termasuk kanak-kanak. Tidak perlulah saya katakan mana negara mana kan. Jadi suatu hari seorang budak telah menimbak kawannya sendiri dan akhirnya masuk ke mahkamah. Dan memang didapati budak yang menimbak itu bersalah. Ya. Dan yang ditimbak itu sudah meninggal, tapi ibu bapaknya masih ada di situ. Hakim telah menjatuhkan hukuman, tetapi ia merayu pula supaya hukuman itu diringankan ataupun ditarik balik. Adalah ibu bapak kepada mangsa itu. Mereka mengatakan jangan berikan dia hukuman itu. Cukuplah anak saya. Sudah tidak ada, dia kata. Dan akhirnya terjadi perdamaian ya, yang sangat luar biasa di antara budak yang membunuh kawannya itu dan keluarga si mangsa tadi. Jadi itulah salah satu contoh perdamaian. Yang keduanya peramah. Peramah ini saudaraku, kadang-kadang kita kena pilih derajat seseorang. Kalau kita punya derajat itu tinggi, maka kita tidak boleh bergaul dengan orang di bawah ataupun
ataupun orang yang tidak sederajat dengan kita. Tetapi peramah daripada hikmat daripada surga itu, dia tidak pilih siapa. Sebab itu Yesus memilih murid-muridnya, bukan di kalangan ahli-ahli Taurat, tetapi pemungut cukai, penjala ikan, dan bermacam-macam lagi. Itulah hikmat daripada surga. Oke, yang ketiganya, ya, menurut kehendak. Dalam firman Tuhan tadi, bacaan tadi dikatakan menurut kehendak. Tapi sebenarnya maksudnya itu adalah menurut kehendak firman Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang kita terfikir mau buat sesuatu, tapi Roh Kudus menyadarkan di dalam hati kita ataupun berbicara dalam hati kita supaya jangan lakukan itu. Dan dia sedarkan itu kepada kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan terserah kepada kita untuk sama ada kita meneruskan niat kita ataupun tidak. Tapi Roh Kudus firman Tuhan sudah menjalankan tanggung jawabnya. Dan jika kita meneruskan niat yang tidak baik itu, maka buku kehidupan akan tersedia menulis apa yang telah kita buat. Nah, begitu. Ya. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, ya, penuh belas kasihan. Saya kembali tadi kepada itulah ibu bapa kepada mangsa yang ditimbak itu. Ya. Saudara, kalau tidak ada belas kasihan, tidak mungkin ada keadaan seperti itu. Kalau di tempat-tempat lain, termasuk di Malaysia, kita mahu pembelaan, kita mahu hak asasi itu, begitu kadang-kadang, ya. Tetapi semuanya itu tergantung kepada kita sebenarnya. Ya. Dan yang seterusnya, tidak munafik. Ya. Maksudnya tidak ada kepura-puraan. Hikmat dari surga itu tidak pernah pura-pura. Ya. Kadang-kadang kalau saya katakan ini mungkin saya menghakimi. Jadi lebih baik jangan. Tapi kadang-kadang ada seperti itu. Ya. Perlu juga mungkin saya jelaskan. Kadang-kadang di dalam penyembahan kita itu satu. Yang keduanya, kadang-kadang pergaulan kita dengan rakan-rakan itu ataupun banyaklah sebenarnya. Ya. Kita berpura-pura dan itu sangat tidak baik. Banyaklah contoh-contoh kan. Ya. Sebagai contoh, cari sendiri. Kemudian yang seterusnya tidak pilih kasih. Ini kepada pemimpin ataupun pemegang hukum. Jangan pilih kasih. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita adalah seorang keluarga Kristus, kita akan pastikan hikmat dari surga itu menguasai jiwa kita, akal budi dan pemikiran kita, supaya tidak ada pilih kasih. Baik Anda seorang pemimpin, kerajaan, jabatan, ataupun Anda seorang pemegang hukum, jangan sekali-kali ada pilih kasih. Itu adalah sebahagian daripada hikmat daripada surga. Banyak lagi saya percaya buah-buah roh itu. Ya, semuanya itu adalah hikmat daripada surga. Nah, sekarang kita masuk kepada hikmat daripada dunia ini. Saudara boleh baca di dalam Matius pasal 18
ayat 28 sampai 34. Ya. Matius pasal 18 ayat 23 sampai 34. Saya tidak bacakan di sini, tapi saya akan paparkan. Saya paparkan dalam screen saya dan saudara boleh baca. Ya, itulah kebaikannya media sosial kita pada hari ini. Ya, dan di dalam pembacaan Matius tadi itu 18:28 sampai 34 itu memang begitulah cerita tentang seorang hamba dan tuannya. Seorang hamba yang suka menipu, yang tidak ada belas kasihan. Yang jelas sekali yang pendek ceritanya ialah hamba ini mempunyai hikmat daripada dunia ini. Ya. Dia bijak menipu. Ya. Dia bijak menipu. Dia minta tolong kepada tuannya kan. Lepas itu dia tidak ada belas kasihan kepada orang yang meminjam duit kepada dia yang berhutang. Itu adalah contoh yang pertama. Yang contoh yang keduanya, tuh, ada satu isu yang sudah tular di seluruh dunia, viral di seluruh dunia. Dan saya pernah dengar satu sahabat yang mengatakan dia maksudkan itu adalah pemimpin suatu kumpulan pengganas. Dia coba melagak-lagakkan manusia di seluruh dunia supaya memberi belas kasihan kepada mereka. Tapi bila diberikan bantuan kemanusiaan, bantuan itu tidak sampai kepada sasarannya, tapi masuk kepada ketua pengganas itu. Dan ketua pengganas itu sendiri sekarang menurut cerita yang saya dengar itu, dan saya percaya orang ini boleh dipercaya, ya, bahwa ketua pengganas itu tidur di hotel 5 bintang di Dubai. Bayangkan. Dan semua orang, semua boleh dikatakan semua orang support perjuangan mereka. So, mereka menggunakan nama sebuah negara, sebuah kerajaan. Tapi sebenarnya mereka adalah pengganas. Itu adalah suatu kebijaksanaan menipu, ya. Ya. Dan yang keduanya itu adalah bijak melagak-lagakan. Seperti tadi itu juga. Ya, dia lagak-lagakan kumpulan ini dan kumpulan itu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan kumpulannya sendiri. Ya, jadi itulah. Kemudian yang ketiganya, tidak ada toleransi. Tidak ada memaafkan, tidak bertoleransi. Tidak ada main timbang-timbang dalam hal menghakimi, memutuskan, ataupun membuatkan sesuatu itu boleh diselesaikan. Nah, itulah yang terjadi. Sebagai contoh, kadang-kadang saya boleh dengar di Malaysia, apabila dengar suara, ya, dengan izin lah saya katakan, ada suara azan. Kemudian yang satu kumpulan ini mengatakan, tidak perlulah itu suara itu. Dia kacau, dia ganggu ketentraman awam. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kita kena toleransi. Ada juga kadang-kadang kita bawa binatang, sebagai contohlah anjing, jalan-jalan di dalam kawasan perumahan kita. Dan kebetulan di situ ada kumpulan-kumpulan yang tidak suka kepada binatang itu. Maka terjadilah suatu kekicauan. Itulah, tidak ada toleransi. Kenapa? Sebab hikmat daripada dunia ini. Itulah dia punya masalah. Yang keempatnya itu sombong. Sombong ini dia bersahabat dengan ego. Kalau kita bercakap sesuatu, dia tidak akan melayan, dia tidak akan peduli. Dia mau dia menang. Sombong dan ego ini memang suatu penyakit yang sangat bahaya.
ya, tapi dia adalah hikmat daripada dunia ini, dan hikmat daripada dunia ini ya membuatkan seseorang itu merasa puas hati dengan apa yang dia lakukan. Orang sombong, ya, tapi sebenarnya tidak akan sampai kemana. Dari segi pergaulan pun orang sombong dia akan pilih kawan. Ya. Saya kembali kepada Yesus tadi itu. Dia tidak pilih ahli Taurat, dia tidak pilih siapa-siapa, tapi dia pilih orang yang di bawah sekali. Ya. Bahkan dia minum bersama-sama dengan orang-orang biasa. Ya. Sebagai contoh, ya. Apa ini, seorang pemungut cukai. Ya. Jadi itulah saudaraku. Kemudian yang seterusnya, tidak pilih kasih. Ya. Maksud saya bukan tidak pilih kasih, dia pilih kasih. Yang tidak pilih kasih itu yang tadi hikmat dari surga, ya, yang pilih kasih. Saya mau ambil contoh. Tahun lepas ada satu case, ada satu peristiwa. Ini pasal orang kampung lagi. Orang kampung ada tanah, ya. Lepas itu diceroboh tanah itu. Kemudian terjadilah pertengkaran dan akhirnya masuk ke hukum. Bila masuk ke hukum, maka di situ adalah saksi. Dan kebetulan saksi itu juga adalah pemegang hukum. Dan dia mengatakan, oh begitu begini, sebenarnya dialah punya itu. Dia. Yang pemilik sebenar itu pula dia kata, tidak. Ini sudah, apa yang kau maksudkan ini sudah tidak boleh dipakai sebab proyek ini proyek gagal oleh suatu jabatan. Tunjukkanlah surat di situ. Tetapi tidak dipedulikan. Dan pemegang hukum hakim pada waktu itu pun dia juga berat sebelah. Dia memperhatikan yang si kawan itu. Dan akhirnya yang pemilik tanah itu dia pergi kepada ketuanya sekali. Dan ketuanya buat penghakiman. Dia dengar saksi daripada pemegang tanah yang sebenar itu. Dan akhirnya penceroboh ini kata, memanglah saya tidak ada tanah di sini. Dia kata begitu. Jadi jelas sekali. Ya. Sudah jelas begitu, maka penghakiman itu pun senang. Tidak ada lagi main berat-berat sebelah. Ya. Saya teringat kembali kepada hikmat yang diberikan Yahweh kepada Salomo. Begitulah. Ya. Kita perlu punya hikmat daripada surga, daripada kita mampu ambil ataupun menguasai hikmat dunia. Jadi saudaraku, sebagai penutup ya, kita perlu hikmat daripada surga. Jika hikmat dari surga menguasai seluruh jiwa manusia, maka suburlah kasih itu. Ya. Dan mekarlah damai sejahtera di seluruh dunia. Dan dunia ini akan terus berada di dalam aman, damai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus berbicara pada hati dan jiwa saudara sementara mendengar penjelasan ataupun renungan ini. Biarlah Roh Kudus itu menjelaskan lebih jelas lagi tentang apa yang kita bincangkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan kita semua. Amin.